أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang istri Nabi yang paling mulia yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seperti yang kita tahu bahwa Khadijah ini adalah satu di antara 4 perempuan yang paling sempurna. Karena di muka bumi itu perempuan yang sempurna cuma ada 4. Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan anbiya. Sampai Nabi mengatakan kamula minar rijali katsir. Banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali 4. Dan 4 ini kalau kita urutkan secara zaman, maka yang pertama siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun kalau zamannya ya. Kemudian Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Aisyah? Kenapa Aisyah tidak termasuk di antara 4 yang sempurna? Selain memang Aisyah punya keistimewaan tersendiri, tetapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa Aisyah tidak masuk bersama Khadijah di antara orang-orang yang sempurna? Walaupun Aisyah memiliki keistimewaan yang juga tidak kalah banyak. Bahkan termasuk salah satu perempuan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Khadijah usianya udah 60 tahun ketika meninggal, 65 tahun. Atau ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Sementara Aisyah 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun di masa-masa awal menikah dengan Rasulullah, masih muda sekali. Hafsah 17 tahun, Sofiyah 19 tahun, Maria 22 tahun, muda-muda nih. Tetapi nggak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam urusan menguasai hati Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam banget cintanya kepada Khadijah. Nih, salah satunya nih. Pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah nih, lagi berduaan sama Aisyah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan terdengarlah suara sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasul. Tapi gaya ngomongnya itu mirip Khadijah. Karena dia sepupu mungkin punya gaya ngomong yang sama gitu. Gaya ngomongnya mirip, suaranya mirip, sehingga ketika mendengar tok-tok Assalamualaikum dari sepupunya Khadijah, Rasul langsung terperanjat dan langsung ke pintu, membukakan pintu untuk tamu beliau, yang beliau menghormatinya, memuliakannya sebagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati Khadijah, sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupu Khadijah. Aisyah ngelihat itu, Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan Khadijahnya, sepupunya yang datang itu Rasulullah tuh bahagia banget. Ini sepupu Khadijah, bangga gitu. Kesempatan yang lain yang datang adalah teman-temannya Khadijah. Jadi satu geng dengan Khadijah di masa hidupnya. Dan tentunya udah seusia Khadijah 67 tahun, 70 tahun, nenek-nenek nih datang ke rumah Rasulullah. Tapi karena ini adalah teman-temannya Khadijah dulu, Rasulullah itu nyembeli domba, apa aja dikasih untuk teman-temannya Khadijah. Saking ingin memberikan yang terbaik buat temannya Khadijah, bagian dari bentuk cinta beliau kepada Khadijah. Sampai pernah Rasulullah itu menyembeli domba, terus setengah dari domba itu dihadiahkan dagingnya itu untuk teman-temannya Khadijah. Dilihat lagi oleh Aisyah, karena keseringan kayak gini, Aisyah lama-lama jadi cemburu tuh. Akhirnya Aisyah bilang apa? Khadijah, dalam tanda seru gitu. Kalau bahasa kita, Khadijah lagi gitu ya. Kalau bahasa orang Arab, Khadijah, kata Aisyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah, kenapa engkau nggak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang. Beliau kemudian wajahnya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku, dan seterusnya. Dan salah satunya dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Jadi dari Khadijah Rasulullah punya anak berapa? Ayo coba kita hitung. Anak yang pertama namanya Qasim.
Makanya Rasulullah dikenal juga dengan panggilan Abu Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah. Sedangkan dari yang lain cuma ada satu nanti Ibrahim, kalau nggak salah dari Maria, tapi juga sama meninggal di masa masih kecil. Oke, artinya Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah. Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah itu marahnya kapan, senangnya kapan, memaafkannya kapan, membalasnya kapan, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi jangan hanya ucapannya yang dianggap sebagai sunnah, sikap Nabi itu sunnah. Dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah itu marah yang paling baik. Posisi marah yang paling ideal tuh di situ tuh. Tetapi dengan cara tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi istri. Tetapi di situ suami marah. Sehingga ketika misalnya ada orang lain yang menghina istri kita, atau ada saudara kita menghina istri kita, atau teman kita menghina istri kita, maka di situ marahnya kita itu ikut sunnah Nabi. Tetapi dengan syarat marah yang beretika, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi hak-hak orang lain. Dan Rasulullah SAW kadang beliau marah, kadang beliau senang, kadang beliau memaafkan, kadang beliau membalas sesuai dengan haknya. Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Jadi Khadijah istri yang paling wafa kepada Rasulullah SAW. Dan gak ada satu orang pun sahabat atau istri Nabi yang bisa wafa seperti Khadijah. Ini kita bandingkan aja tanpa ada niat menjelek-jelekan Aisyah ya. Karena kalau kita bahas Aisyah juga luar biasa. Tapi kita bandingkan misalnya Rasulullah pernah pulang ke rumah Aisyah dalam keadaan lelah, capek, habis berdakwah, habis berjihad. Kemudian Rasulullah sampai di rumah dalam keadaan lelah banget, bilang gini, "Ya Aisyah, kepalaku sakit banget." Kata Rasulullah kan? Apa kata Aisyah? "Kepalaku juga." Gitu. Jadi kita boleh milih nih, mau jadi Aisyah, maka derajat kita derajat Aisyah. Mau jadi Khadijah, nggak kayak gitu. Ketika Rasulullah datang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kepalaku sakit banget, pengen dipijitin," gitu ya. Kata Aisyah, "Kepalaku juga nih." Manja. Akhirnya Rasulullah, "Oh ya udah. Akhirnya Rasulullah mijitin Aisyah, nggak jadi sakit kepala demi Aisyah. Itu kan suasana hidup di rumah tangga Rasul dengan Aisyah. Memang Rasulullah nggak mempersoalkan itu, tapi tetap Aisyah nggak akan pernah bisa ngalahin Khadijah kalau kayak gitu. Sedangkan Khadijah ketika Rasulullah datang, "Zammiluni, dathiruni," langsung dipeluk oleh Khadijah, di pintu dibuka pintu oleh Khadijah, terus Nabi bilang, "Zammiluni," langsung dipeluk oleh Khadijah, ditutup pintunya, dibawa masuk ke kamar, ditutup kamarnya biar Rasulullah nggak takut. Karena waktu itu Rasulullah seperti anak yang baru ngelihat hantu, ketakutan banget. Pengalaman pertama melihat Jibril, akhirnya diselimuti oleh Khadijah, dibelai oleh Khadijah, kemudian dipeluk oleh Khadijah sampai Nabi tenang. Jadi Nabi nggak mengatakan Zammiluni juga, nggak ada. Itu bukan Khadijah. Atau Zammiluni, pergi sendirilah di kamar banyak selimutin sendiri. Nggak ada itu Khadijah. Jadi Zammiluni dizamilu beneran. Dan 2 kali kan, Muzammil, Mudaththir, Zammiluni, dathiruni. Ini menjadi simbol, walaupun kita nggak ngelihat persis adegannya kayak gimana, tetapi di sini ada pesan dari Allah. Ayat itu kan turunnya di dalam pelukan Khadijah. Ayat yang turun di dalam pelukan Khadijah. Ketika Rasulullah datang dalam keadaan ketakutan, Rasulullah bilang, dathiruni, dipeluk oleh Khadijah, dibawa ke kamar, kemudian dibelai oleh Khadijah, turun, "Ya ayyuhal muddaththir." Kemudian pulang lagi ketika berdakwah, dihina, dicela, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nabi sedih banget, kemudian pulang dalam keadaan sedih mengatakan, Zammiluni. Kemudian dizammiluni oleh Khadijah, dipeluk dalam pelukan itu, "Ya ayyuhal muzammil." Artinya apa? Rasulullah itu selalu bisa selesai masalahnya jika pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah nambah masalah ya. Ini namanya Khadijah, wafa. Jadi rumah itu benar-benar hiburan buat suami, oasis buat suami yang gersang di luar, ada masalah apapun, pulang ke rumah itu menyelesaikan masalah. Bukan keluar rumah itu untuk menyelesaikan masalah. Ini unik ya. Ada banyak orang yang kenapa jarang pulang? Biar selesai masalahnya. Atau ada yang bahkan mungkin itikaf gitu ya. Rasulullah kan setelah menikah dengan Aisyah Hafsah kan rajin itikaf. Kenapa rajin itikaf?
demi menyelesaikan masalah. Karena di rumah beliau tuh banyak masalah. Aisyah cemburu, Hafsah cemburu, saling ngomongin antara satu dengan yang lain. Akhirnya Nabi nggak betah di rumah, itikaf di masjid. Berapa lama? 29 malam loh. Kalau kita mungkin 3 malam doang, ini 29 malam, berarti kan lebih dahsyat tuh masalahnya. Tapi kalau dengan Khadijah bukan itikaf, justru pulang. Karena kalau beliau pulang, beliau dapat semua yang beliau butuhkan di rumahnya. Itulah Khadijah. Siap kapan saja Rasulullah datang, maka Khadijah akan menemani Rasulullah dalam susah dan senang. Zamiluni dathiruni, Khadijah membantu Rasulullah. Ini bedanya kejadian di zaman Aisyah dengan di zaman Khadijah. Kepada para akhwat, ibu-ibu, kadang kita ditempatkan oleh Allah punya kesempatan menjadi Khadijah sebetulnya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak kenal sosok Khadijah yang mulia ini, kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita lebih sering memilih alasan untuk bisa menjadi Aisyah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang banget sama Khadijah, cinta banget sama Khadijah, luar biasa. Dan Jibril itu juga sangat kagum kepada Khadijah, berbeda dengan kagumnya Jibril kepada Aisyah. Kalau kita mau melihat Aisyah, jangan lihat yang tadi sakit kepalanya, tapi lihatlah gimana Aisyah romantis kepada Rasulullah. Tapi urusan wafa, ambilnya dari Khadijah.